Cara buatnya mudah. Langkah pertama kita akan buat kulitnya dulu. Bahannya 1 butir telur ayam, tambahkan sejumput garam. Terus ini diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Terus ada tepung terigu sebanyak 100 gram. Aduk rata dulu semua bahan ini sebelum ditambahkan susu cair. Sekarang tambahkan 400 ml susu cair, masukin susu secara bertahap aja sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk penggunaan susunya boleh diganti pakai santan ya. Sekarang tuangkan semua sisa susunya dan aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Setelah selesai ini boleh disaring dulu biar hasilnya lebih halus. Nah, sekarang ambil 3 sendok bulat adonan yang tadi, pindahkan ke dalam mangkok kecil. Tuangkan 1 sendok makan coklat bubuk, larutkan pakai adonan yang ini. Aduk sampai tercampur rata dan usahakan gak ada yang bergerindil. Terus campurin adonan yang tadi, aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini bisa juga disaring dulu biar nanti hasilnya gak bergerindil. Biar lebih mudah masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang olesi pan dengan sedikit minyak goreng, gunakan api sedang, semprotkan adonan yang berwarna coklat. Untuk motifnya sesuai selera. Panggang adonan coklat ini sampai setengah kering, terus timpa dengan adonan original sebanyak 2 sendok bulat. Pannya digoyang-goyang seperti ini biar adonannya merata. Panggang bahan kulit ini sampai bagian bawahnya berubah warna agak kecoklatan. Kurang lebih sekitar 5 menitan pakai api sedang. Kalau udah segera angkat dan tiriskan. Jadinya akan seperti ini nggak lengket satu sama lain ya. Hasil kulitnya lentur dan juga wangi, ini nggak mudah sobek ya, motifnya juga lucu. Bahan kulit ini udah jadi dan siap untuk dimakan, nggak perlu diolah lagi ya. Untuk isiannya siapkan 5 buah pisang kepok matang, boleh diganti pakai pisang yang lain. Lumatkan boleh secara manual atau boleh juga menggunakan blender maupun chopper. Sekarang tuangkan sedikit minyak goreng ke dalam pan, harusnya pakai margarin ya, tapi karena nggak ada jadi pakai aja minyak goreng atau pakai bahan-bahan seadanya. Tuang pisangnya udah dilumatkan, tambahkan sedikit garam, panggang pisang sampai berubah warna. Ini dipanggang pakai api sedang sambil diaduk-aduk. Kemudian tuangkan susu cair sebanyak 200 ml. Aduk sampai tercampur rata, masak hingga menyusut, kemudian tambahkan 35 gram dark cooking coklat atau dark compound coklat juga boleh. Ini dimasak sampai menyusut atau sampai agak mengental kayak gini. Kalau udah angkat lalu tiriskan. Sekarang ambil 1 lembar kulit, beri isian sebanyak 2 sendok makan kurang lebih. Terus ini tinggal dilipat aja, cara lipatnya seperti amplop atau seperti risoles kayak gini. Nah, ini cara bikinnya cukup mudah kan guys, dan ini siap untuk dinikmati. Cemilan enak ini cocok banget untuk sajian ibu-ibu arisan ya, pasti mereka pada demen banget. Untuk jualan ini bisa dikemas pakai plastik OPP ukuran 8 x 15 cm. Nah, ini ukurannya gemoy banget ya guys. Nah, biar lebih menarik calon pembeli, ini bisa dikasih stiker label kayak gini. Ini banyak dijual di e-commerce ternama saat ini ya. Atau kalau teman-teman mau, aku cantumin link belinya di deskripsi video ini. Boleh juga disusun pakai paper cup kayak gini biar makin cantik. Hasilnya jadi 10 pieces dengan ukuran cukup gemoy. Dalamnya juga creamy banget, aroma pisangnya kerasa banget, apalagi ditambah dengan coklat, bikin rasanya tambah mantap. Langkah pertama, siapkan 4 lembar roti tawar, sobek-sobek terus masukin ke dalam gelas blender. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang, lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 bungkus santan instan beratnya 65 ml. Masukkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa beratnya 7 gram. Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml. Terus semua bahan ini di blender sampai halus pakai Idealife blender set. Blender ini udah dilengkapi dengan overhead protection dan juga mata pisaunya super tajam. Setelah cukup lembut kayak gini, matikan blender, terus tambahkan air sebanyak 500 ml. Ini di blender lagi sampai tercampur rata. Cukup sebentar aja ya. Nyalakan blender lagi, terus ini di blender sebentar aja asal tercampur rata. Kalau udah, matikan terus disisihkan.
Sebelum lanjut, aku mau kenalin granit cookware set Idealife tipenya IL22A. Panci ini udah dilapisi dengan marble coating non-stick, Jerman teknologi, bagus banget digunakan karena tutup kacanya bisa berdiri dan ini udah ada pegangannya yang bisa dibuka pasang dengan mudah. Sekarang tuangkan semua adonan puding ke dalam panci. Ini panci yang aku gunakan ukurannya 18 cm. Kalau udah nyalakan api kompor, di sini aku pakai kompor induksi Idealife. Gunakan api sedang, masak sampai bahan pudingnya mengental sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau udah, segera matikan api kompornya, lalu pisahkan puding sebanyak 300 ml. Pisahkan ke wadah lain, kemudian beri pewarna makanan sesuai selera. Di sini aku kasih pewarna makanan hijau muda, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang tuangkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah dibasahi. Loyang yang aku pakai ukurannya 18 x 20 x 7. Tuang adonan puding secara selang-seling seperti ini biar nanti hasil akhirnya jadi motif zebra. Lakukan hingga selesai sampai semua adonan pudingnya habis. Kalau udah, ini tinggal ditunggu sampai set, kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, ini udah keras. Bisa disisir dulu bagian sisi pudingnya, kemudian keluarkan dari cetakan. Puding ini akan lebih mudah dikeluarkan kalau cetakannya dibasahi dulu sebelumnya ya. Hasilnya akan seperti ini, bisa langsung dinikmati atau bisa juga disimpan dulu di dalam kulkas biar hasilnya lebih seger. Nah, ini aku langsung mau potong-potong aja. Potong-potong puding ini sesuai selera, hasilnya jadi cantik, motif zebranya juga keluar ya. Untuk teksturnya juga kerasa banget kalau ini tuh lembut banget. Kalau untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP, sebaiknya gunakan ukuran plastik 8 x 15 cm. Ini yang aku pakai ukuran 8 x 12 cm, jadi terlalu ngepres banget. Biar lebih menarik, ini bisa dikasih label stiker seperti ini. Nah, ini dia hasilnya guys, puding roti tawar zebranya udah jadi. Ini tinggal dikemas aja menggunakan paper cup seperti ini kalau misalnya untuk jualan. Karena dikemas kekinian, ini jadi lebih menarik walaupun cuma dari bahan yang biasa aja. Untuk hasilnya sendiri jadi 13 potong dengan ketebalan yang cukup tebal. Yuk kita cobain. Oh iya, sebelumnya untuk detail bahan dan juga modal yang digunakan, silahkan lihat di deskripsi video. Ini tuh lembut banget, manisnya pas, gurih juga karena ada santannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Terus masukin aja bahan-bahan yang dipakai. Ini ada 2 saset Nutrijel plain, terus 250 gram gula pasir, dan juga air sebanyak 1400 ml. Airnya bisa diganti susu ya. Terus ini diaduk rata dulu. Aku akan masak pakai kompor induksi Idealife. Semua fungsi kompor ini udah touchscreen dan juga mudah dibersihkan. Nah, masak jelly ini sambil diaduk-aduk pakai api sedang aja sampai mendidih. Kalau udah, matikan aja kompornya. Ambil beberapa bagian, ini aku lagi pakai kitchen utensils Idealife. Ambil sebanyak 500 ml, pisahkan ke wadah lain. 500 ml yang tadi, kemudian dibagi 2 sama banyak kayak gini. Kasih sedikit pewarna, kalau kalian nggak mau ribet seperti ini, boleh langsung aja pakai jelly yang udah ada rasa. Jadi nggak perlu ribet nambahin pewarna makanan. Ini yang pertama aku kasih warna hijau, yang kedua pakai warna ungu. Aduk sampai benar-benar tercampur rata dan tambahkan pewarna selagi jelinya masih sangat panas. Nah, ini sisa yang masih ada di panci aku tambahin warna pink, terus lanjut masukin aja ke dalam cup puding. Masukin sepertiga sampai setengah bagian cup ya. Ini aku pakai cup lope. Buat teman-teman yang mau beli cup seperti ini, aku taruh linknya di deskripsi video ini. Nah, ini untuk sisanya yang tadi aku taruh dalam loyang, terus diiris tipis-tipis kayak gini semuanya. Terus langsung aja sekarang tuangkan ke dalam mangkok besar semua jelly yang udah dipotong kecil-kecil. Untuk warna dan rasa jelly sesuai selera ya guys. Nah, sekarang tambahkan 150 gram mayones ke dalam jelly yang tadi. Kemudian ada kental manis sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 sachet. Kemudian ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata. Recommended pakai jelly yang udah ada rasa ya biar warnanya nggak luntur.
Nah, kalau udah ini tinggal ditaruh aja ke dalam cup yang tadi udah ada sepertiga bagian pudingnya, masing-masing 2 sampai 3 sendok makan atau sampai hampir penuh kayak gini ya. Tambahkan salad jelly dengan rapi, terus tambahkan juga keju parut sebanyak-banyaknya. Kalau di resep ini aku pakai sebanyak 90 gram aja. Ratakan keju parut, kemudian beri topping sesuai selera. Di sini aku pakai jagung pipil rebus. Untuk hasilnya jadi 10 cup yang pakai cup lope kayak gini ya. Modalnya sendiri 2.700-an, belum termasuk cup. Untuk info detailnya teman-teman bisa lihat deskripsi video ini. Ini tuh rasanya enak banget, super creamy. Nah, ini tadi yang aku pisahkan ke dalam tin wall karena ada lebih. Jadi recommended kalau kalian mau bikin, gunakan jelly yang udah ada rasa biar nggak luntur ya guys. Nah, ini tinggal ditutup aja, taruh ke dalam kulkas. Bisa tambahkan label stiker biar lebih menarik. Nah, salad jelly ini bisa disimpan dalam kulkas dengan suhu normal, tahan sampai 3 harian ya guys. Sebelum viral di mana-mana, yuk cobain sekarang karena ini bisa hasilkan ratusan ribu dan bisa juga untuk isian toples lebaran nanti. Yuk kita buat sama-sama. Caranya mudah. Langkah pertama tinggal siapkan aja sosis. Di sini aku pakai 2 batang. Kalau kalian mau bikin dengan jumlah banyak, tinggal buat kelipatan aja untuk bahan-bahan yang dipakai. Sosisnya kita iris tipis-tipis seperti ini. Iris sosis setipis yang kalian bisa biar hasilnya banyak. Recommended pakai cutter ya karena itu akan lebih maksimal hasilnya. Nah, kira-kira segini cukup lah ya. Terus ini disisihkan dulu. Nah, cuma dari 2 batang sosis jadi sebanyak ini ya. Sekarang siapkan kulit lumpia kering. Ini kemarin aku beli 1 bungkus, isinya 10 lembar. Terus ini dipotong jadi 2 bagian kayak gini. Sisihkan dulu, terus untuk isiannya di sini aku pakai keju oles, cukup gunakan 50 gram aja ya. Ini biar lebih mudah aja. 1 bungkus aku masukin ke plastik segitiga. Ambil 1 lembar kulit lumpia yang udah dipotong jadi 2 bagian. Terus semprotkan keju oles secukupnya. Semprotkan keju oles memanjang seperti ini dan untuk isiannya boleh diganti yang lain ya. Terus taruh potongan sosis, lipat padat dengan bentuk memanjang kayak gini. Nah, untuk bagian ujung kulit lumpianya dilem menggunakan putih telur biar merekat banget. Terus ini tinggal digulung aja ke depan. Jangan lupa untuk bagian ujung kulit lumpianya dilem menggunakan putih telur. Nah, kalau dilem pakai putih telur ini nempel banget ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Terus lakukan cara yang sama sampai selesai. Ambil 1 lembar kulit, terus semprotkan keju oles dan juga ditaruh 1 potong potongan sosis. Ini tinggal dilipat aja ke depan dan ini cara bikinnya cukup simple banget ya guys, dan hasilnya tuh bener-bener enak banget. Lipat ke depan tapi jangan terlalu padat biar crispy-nya sampai ke dalam. Terus bagian ujungnya dilem pakai putih telur. Udah selesai, di sini aku simpan ke dalam pizza pan. Terus tadi juga untuk keju olesnya masih banyak sisa karena aku cuma pakai 50 gram aja. Kemudian untuk kulit lumpia rollnya di sini akan aku panggang pakai Idealife Air Fryer IL200. Air fryer ini udah dilapisi marble coating nonstick Jerman teknologi. Sebelum dipanggang, olesi sedikit minyak untuk kulit lumpia rollnya. Di sini aku pakai kitchen utensils dari Idealife. Kemudian panggang di air fryer yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini aku panggang pakai pizza pan-nya. Air fryer ini semua fungsinya udah touchscreen dan juga otomatis. Nah, ini aku panggang selama 25 menit dengan suhu 180 derajat. Setelah 25 menit biar hasilnya makin crispy, aku panggang lagi selama 5 menit dan di sini aku pakai elevated rack-nya. Jadi biar panasnya lebih merata dan muat lebih banyak. Ini tinggal ditunggu aja sampai matang. Dan setelah matang ini akan otomatis mati sendiri ya. Dan untuk hasilnya juga perfecto banget. Ini tinggal diangkat-angkat aja. Dari segi warnanya juga udah kelihatan kalau ini tuh crispy banget. Dari 1 bungkus kulit lumpia hasilnya sebanyak ini. Kalau misalnya untuk jualan bisa juga dikemas menggunakan paper cup kayak gini biar lebih menarik. Dari 1 bungkus kulit lumpia tuh hasilnya jadi 20 pieces. Bisa dilihat ya, ini tuh menarik banget. Aroma kejunya juga enak banget. Ini sih wajib banget dicobain ya guys. Untuk 1 cup ini bisa dijual 15.000 sampai 17.000 rupiah atau disesuaikan lagi dengan isiannya ya. Untuk tampilannya kayak gini kira-kira ya. Dan ini tuh rasanya enak banget.
Ini aku rekomendasikan ke teman-teman semua yang lagi cari ide usaha modal kecil untung banyak. Nah, cara buatnya mudah, yuk langsung aja nonton video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 7 buah pisang kepok matang. Ini dipotong-potong jadi 5-6 bagian per satu buah pisangnya. Dan untuk jenis buah pisang yang dipakai nggak harus pakai pisang kepok, boleh pakai jenis pisang lain, yang penting udah matang dan enak untuk diolah jadi pisang goreng. Nah, langkah selanjutnya, siapkan kulit pangsit serbaguna. Isikan satu potong pisang ke dalam kulit pangsit, terus direkatkan kayak gini. Kebetulan ini kulit pangsitnya agak basah, jadi nggak perlu dilem. Rekatkan bagian ujung kulit pangsitnya supaya nanti nggak lepas saat digoreng ya. Jadinya seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama sampai selesai. Isikan satu potong pisang, terus dilipat bagian ujung kulit pangsitnya. Lem menggunakan air bagian ujungnya seperti ini, terus ditekan-tekan biar nanti nggak lepas pas digoreng ya. Hasilnya akan seperti ini, dan sebanyak ini cuma dari 7 buah pisang. Nah, pangsit pisangnya udah siap digoreng. Setelah minyak benar-benar panas, goreng pangsit pisangnya sampai matang. Goreng pangsit pakai api sedang dan biar matangnya sempurna dan warnanya juga merata. Ini dibolak-balik kayak gini. Yang udah matang akan seperti ini, warnanya jadi coklat keemasan dan cantik banget. Ini tinggal diangkat-angkat aja, terus ditiriskan minyaknya. Yang aku suka dari pan ini itu udah ada oil racknya, jadi praktis banget kalau untuk menggoreng. Nah, angkat-angkat semua pangsit pisangnya, terus tiriskan minyaknya sampai benar-benar tuntas. Hasilnya akan seperti ini ya, warnanya cantik, bentuknya juga lucu banget karena kecil-kecil kayak gini. Pisang pangsitnya bisa dikemas menggunakan mika seperti ini. Satu mika diisi 6 potong atau satu buah pisang ya. Nah, kayak gini menarik banget. Untuk toppingnya sesuai selera. Di sini yang pertama aku pakai dark cooking coklat ditabur dengan sedikit meses coklat, dan juga aku pakai kental manis secukupnya aja karena ini rasanya udah manis, ditambah kental manis jangan terlalu banyak ya, nanti kemanisan. Nah, biar rasanya balance, aku tambahkan keju parut secukupnya. Pokoknya untuk toppingnya sesuai selera teman-teman aja karena ini pada dasarnya udah enak banget. Jadi mau dipakein topping apa aja udah pasti enak. Yang terakhir aku juga tambahkan lagi meses coklat kayak gini. Ini udah kelihatan enak banget guys. Hasilnya jadi 7 cup. Ini aku bikin 1 cup yang topping spesial yaitu keju dan juga coklat leleh. Ini jadi mewah banget. Untuk rasanya juga crispy banget, dalamnya manis. Pokoknya ini enak banget dan wajib kalian cobain. Ini sih nggak akan cukup kalau makan cuma sepotong 2 potong ya guys. Seriusan ini enak banget. Jangan lupa dicobain. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.